Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali ya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana minggu pertemuan kemarin ibu telah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu ada empat. Kitab Allah itu ada empat, yaitu kitab apa aja? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama yang akan ibu bahas yaitu 3 perbuatan dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan dosa? Nah, dalam Islam, perbuatan dosa itu diistilahkan dengan ismun atau zanbun, sebagaimana pendapat jumhur ulama tentang dosa. Menurut jumhur ulama, bahwa dosa itu dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nabi Muhammad SAW memerintahkan setiap muslim untuk berhati-hati terhadap dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa kecil itu jika sering kita lakukan akan mengarahkan pelakunya kepada dosa besar. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah dosa mengenai minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika melakukannya, maka orang tersebut akan berdosa, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton wajtanibuhu la'alakum tuflihun. Ayat ke-91-nya, innama yuridu syaitona ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum mumtahun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, dan pertengkaran itu adalah perbuatan keji yang termasuk kepada perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum minuman keras dan berjudi itu, setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, jika kamu cermati dengan baik ayat tersebut, ayat di atas, telah Allah jelaskan bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbuatan dosa tersebut harus kita hindari. Jangan sekali-kali kita ingin mencoba bagaimana rasanya minuman keras, bagaimana rasanya mendapat kekayaan dari berjudi, dan bagaimana rasanya menang dari pertengkaran dan permusuhan. Karena pertengkaran itu akan menimbulkan masalah, dan masalah jika tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah menghindari minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat apa saja? Nikmat sehat lahir maupun nikmat sehat batin. Ya. Allah memerintahkan manusia memanfaatkan kesehatannya itu dengan baik. Bagaimana cara memelihara kesehatannya itu supaya tetap baik, supaya tetap sehat, imunnya supaya terus kuat? Bagaimana? Yaitu hendaklah manusia itu, orang tersebut hendaklah menjauhi makanan dan minuman yang merugikan kesehatan. Apa saja makanan yang merugikan kesehatan itu? Salah satunya yaitu minuman keras, minuman yang memabukkan atau disebut dengan khamr itu.
Dengan kesehatan, jika kita sudah mendapatkan kesehatan, maka dengan kesehatan itu manusia bisa menggunakan akalnya, bisa menggunakan badannya, fisiknya, yaitu dengan baik. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah, untuk membantu kepada sesama, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minuman keras jika dibuat dengan makanan yang halal tetapi difermentasi sehingga nanti kalau diminum akan memabukkan, maka itu termasuk minuman yang memabukkan, haram hukumnya meskipun dibuat dengan bahan yang halal. Ada minuman keras yang dibuat dari bahan yang halal, ada, tetapi difermentasi sehingga ketika kita meminumnya maka orang tersebut akan mabuk misalkan. Nah, itu tetap hukumnya haram ya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan yang memabukkan itu adalah haram. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, berjudi dan mengundi nasib. Apa yang dimaksud dengan judi atau mengundi nasib? Nah, judi di dalam Islam diistilahkan dengan al-maisir. Sedangkan mengundi nasib disebut sebagai al-ajlam. Berjudi dan mengundi nasib mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, berarti ia tidak mempercayakan kekuasaannya kepada Allah, tetapi menggantungkan keuntungannya itu kepada hasil berjudi. Mengharapkan keuntungannya itu bukan karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengandalkan keuntungannya itu dari hasil berjudi. Seseorang yang mengundi nasib mengisyaratkan bahwa ia enggan berusaha dan tidak mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan setiap manusia berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat, ada pertengkaran dan pembunuhan. Ya. Islam mengajarkan setiap muslim tentang perilaku cinta damai. Cinta terhadap sesama manusia, berlaku damai terhadap kehidupan yang ada di dunia ini, serta melarang pertengkaran dan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ajli dzalika katabna ala baini Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Al-ayah, Quran surat Al-Maidah ayat 32. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, dari surat Al-Maidah ayat